Di video kali ini kita akan bahas soal nomor 9 ya, latihan 2.2 dari buku paket halaman 67. Jadi ceritanya ruas garis AB, BC dan AC itu merupakan garis-garis singgung pada lingkaran D. Ya, coba kita cek ini gambarnya. Ini lingkaran D, kemudian AB, BC dan AC itu adalah garis-garis singgung pada lingkaran D. Ya, yang mana nanti akan membentuk sebuah segitiga. Ya, segitiga ABC. Nah, pertanyaan yang A. Lingkaran D adalah lingkaran titik-titik segitiga ABC. Nah, kalau di geometri, ya Dek ya, lingkaran D ya, ini disebut sebagai lingkaran dalam. Nah, lingkaran dalam. Ada lingkaran dalam, otomatis nanti ada lingkaran luar ya. Jadi gampangannya lingkaran dalam itu merupakan lingkaran yang terletak di dalam sebuah segitiga. Kemudian lingkaran tersebut ya menyentuh ketiga sisi dari segitiga tersebut. Nah, ini kan ada titik singgung di sini ya, ada sentuhan. Nah, ini ada titik P, misalkan ini adalah titik Q ya, lalu di sini nanti adalah titik R. Nah, berarti P, Q, R itu adalah titik-titik singgung dari lingkaran terhadap segitiga ABC. Maka disebut bahwa lingkaran D itu merupakan lingkaran dalam bagi segitiga ABC. Oke, sekarang kita ke pertanyaan B. Buktikan bahwa AB plus PC itu sama dengan AC plus PB. Ini AB, kemudian ini PC. Ya, AB plus PC itu apa benar sama dengan AC ya plus PB. Nah, kita akan buktikan ya. Caranya adalah yang kita bongkar itu adalah yang ruas kiri. Ini AB plus PC. Kita uraikan ya, kita bongkar. Kita tulis dulu AB plus PC. Nah, sebelum kita lanjutkan ya, kita tahu bahwa di sini berlaku ya bahwa AR itu nanti panjangnya pasti sama dengan AQ. Nah, ini adalah sifat garis singgung ya pada sebuah lingkaran jika garis singgung tersebut ditarik dari sebuah titik tertentu di luar lingkaran ya. Ini titik A. Maka nanti berlaku AR ya itu pasti sama dengan AQ. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua berlaku BR ya sama dengan BP. BR panjangnya sama dengan BB. Nah, seperti ini ya. Kemudian yang ketiga ini berlaku PC ya Dek ya. Nanti akan sama dengan QC. Kita tulis di sini. Jadi PC itu akan sama dengan QC. AR sama dengan AQ, BR sama dengan BP, kemudian PC sama dengan QC. Nah, berdasarkan ketiga persamaan ini ya, nanti kita akan hubungkan dengan ini AB plus PC ya, kita hubungkan dengan ini. Jadi maksudnya begini, kalau AB ya, coba perhatikan ya, AB itu kan sama dengan AR plus RB ya. Jadi AB ini bisa kita tulis menjadi AR plus RB. AR plus RB. Kemudian jangan lupa di sini masih plus PC. Ya kan? Ini tinggal ditulis ulang. Nah, seperti ini ya. Lalu AR itu kan sama dengan AQ. Ya kan? Berarti AR ini bisa kita ganti menjadi AQ. Oke. Lalu RB ya Dek ya, atau BR, nah itu kan sama dengan BB. Ini BR sama dengan BB. Berarti ini bisa kita tulis AQ plus BP ya. Lalu PC, nah ini PC itu kan sama dengan QC ya. Berarti AQ plus BP plus QC. Nah, sekarang kalau misalkan AQ ditambah QC ya, atau saya dekatkan dulu ya, AQ ditambah QC ya, ini tinggal tukar tempat aja, ini ditambah BB ya. Lah AQ ditambah QC nih ya, AQ ditambah QC berdasarkan gambar ya, kita tahu kalau AQ ditambah QC itu kan sama dengan AC ya kan. Berarti ini bisa kita tulis ya, saya pakai warna biru ya. Jadi AQ plus QC itu akan sama dengan AC,
lalu BP-nya tinggal ditulis ulang. Lah BP itu kan ya sama dengan PP, ya kan? Berarti ini kalau mau dibalik juga boleh-boleh saja, AC ditambah PP. Maka dapat disimpulkan memang benar bahwa AB plus PC ya itu sama dengan AC plus PP. Berarti ini terbukti ya, gampang ya. Oke, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 9 ya. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Terima kasih. Kita lanjutkan ya, sekarang soal nomor 10. Nah, soal nomor 10 ini masih senada ya dengan soal nomor 9 di video sebelumnya. Ruas garis KL, LM, dan MN ya, kemudian di sini ada NK adalah garis-garis singgung pada lingkaran O. Nah, ini lingkaran O-nya ya. Segi 4 KLMN disebut segi 4 garis singgung ya, karena menyinggung lingkaran di keempat titik. Nah, jadi di sini ada titik singgung ya kan, kemudian ini titik singgung, ini titik singgung juga, ini titik singgung. Buktikan LK plus MN itu sama dengan LM plus NK. Nah, ini kita lengkapi saja gambarnya ya. Misalkan ini titik A, B, C, D ya. Nah, seperti biasa yang akan kita bongkar itu adalah yang ruas kiri ini. Jadi LK plus MN ini akan kita uraikan ya. Oke, seperti kita tahu bahwa di soal nomor 9 ya, ini juga sudah kita bahas juga, bahwa kalau titik M itu adalah titik di luar lingkaran. Kemudian dari titik M ini ditarik dua buah garis yang menyinggung lingkaran, kan begitu ya kan. Maka nanti berlaku MB ya, panjangnya itu pasti akan sama dengan MC. Nah, demikian juga dengan keempat titik yang lain. Jadi nanti panjangnya LB itu akan sama dengan panjangnya LA, kemudian KA ini sama dengan panjangnya KD, lalu panjangnya ND. Nah, ini pasti sama dengan panjangnya CN ya. Kita tulis di sini ya, Dek ya. Jadi MB itu sama dengan MC. Lalu LB sama dengan LA. Kemudian KA sama dengan KD. Kemudian NC ini sama dengan ND. Nah, kita akan menggunakan kembali ya keempat persamaan ini untuk menguraikan LK plus MN ya. Jadi yang pertama LK itu kan berarti sama dengan LA plus AK ya. Jadi LK itu sama dengan LA plus AK, saya tulis ya. Jadi LA plus AK, LA plus AK. Oke. Selanjutnya MN. Nah, MN itu ada di sini ya. MN itu sama dengan MC plus CN. Ya kan? MC plus CN itu adalah MN. Nah, tinggal ditulis MC plus CN. Oke. Selanjutnya karena LA itu sama dengan LB ya, ini bisa kita tulis LB ya kan. Kemudian karena AK, nih AK ya, atau KA itu sama dengan KD, berarti ini bisa kita ganti LB plus KD ya, jelas ya. Kemudian dengan cara yang sama ya, MC itu kan sama dengan MB, yang ini yang di atas ya, berarti MC ini kita ganti dengan MB. Lalu CN ya, itu akan sama dengan ND, atau di sini NC sama dengan ND. Nah, tinggal dipindah ya. Jadi CN kita ganti dengan ND ya, jelas ya. Atau ini saya beri panah kecil ya, ini supaya enak dipakai belajar. Nah, jadi yang panah-panah kecil ini mengacu kembali ke keempat persamaan yang merupakan sifat dari garis singgung pada sebuah lingkaran ketika garis singgung tersebut ditarik dari sebuah titik di luar lingkaran ya. Ini kan ada titik L, titik K, titik N, dan titik M. Nah, sifatnya seperti ini ya. Sekarang ini tinggal kita kelompokkan, kita atur ya. Jadi yang pertama ya,
LB ini kita kelompokkan dengan MB. LB kita kelompokkan dengan MB. Selanjutnya KD ya, ini kita kelompokkan dengan ND. Nah, coba Adik perhatikan baik-baik ya. LB ditambah MB. LB ditambah MB atau dibalik LB ditambah BM juga boleh. Nah, itu kan sama dengan LM. Ya kan? Berarti ini bisa kita tulis LB plus MB itu sama dengan LM. Kemudian KD plus ND ya, KD plus ND atau KD plus DN itu kan sama dengan KN. Nah, berarti ini bisa kita tulis LM plus KN. Atau kalau mau dibalik juga boleh ya. Ini LM, kemudian yang di sini kita balik ya, bukan KN melainkan NK. Nah, berarti kan terbukti ya bahwa LK plus MN itu memang sama dengan LM plus NK. Nah, cara mengerjakannya seperti ini ya, gampang ya. Oke, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 5. Untuk pembahasan soal nomor yang lain silakan dicek di playlist ya. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih.